Terjadi lagi penipuan calon TKI yang ingin bekerja ke Jepang dan ditipu atau diperas 50 juta. Sangat miris banget. Jadi di artikel ini menjadi pembelajaran ya, menjadi contoh bahwa sangat penting bagi kita yang ingin berangkat ke Jepang untuk mengetahui alur proses dan terutama LPK yang kita ikuti itu sudah punya izin atau belum. Nah, dan ternyata tadi dicek belum mempunyai izin ya. Halo minasan, selamat datang lagi di channel YouTube Edi Penny. Jadi di video kali ini aku mau sedikit ngelanjutin videoku kemarin tentang pentingnya untuk mengetahui persyaratan alur proses untuk bekerja ke Jepang. Nah, di video kali ini aku akan ngasih contoh salah satu kejadian yang baru aja terjadi kemarin di tanggal 2 November. Ada seorang korban penipuan kayak LPK untuk berangkat ke Jepang dari Blitar ya ini ya. Ini baru aja kemarin tanggal 2 November aku baru tahu artikelnya. Dan supaya kalian yang nonton video ini juga mengetahui secara rincian detailnya kejadiannya seperti apa, akan aku tampilkan di layar dan kita bisa baca bareng-bareng. Nah, ini judul artikelnya. Calon pekerja migran Blitar ngaku diperas 50 juta oleh LPK. Warga Blitar, Teyoko Adrianto yang hendak memperbaiki hidup dengan menjadi pekerja migran Indonesia PMI ke Jepang mengaku diperas oleh lembaga pelatihan kerja LPK ilegal. Nah, di sini aku ngasih tahu dulu ya sebelumnya ya. LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja yang istilahnya untuk belajar bahasa Jepang dan untuk memberangkatkan kerja ke Jepang. Tapi LPK ini bukan semua LPK memiliki izin untuk memberangkatkan ya. Hanya LPK SO yang diizinkan untuk memberangkatkan. Nah, LPK yang belum SO itu hanya bisa mengajar bahasa Jepang saja ya. Ini aku disclaimer ya. Jadi buat teman-teman dipahami. Oke, kita lanjut baca ya. LPK bernama, ini aku sensor LPK-nya ya. Itu diduga memerasnya 50 juta. Pagi ini Trioko datang ke kantor di Snaker Pemkab Blitar di Jalan Imam Bonjol didampingi lembaga swadaya masyarakat LSM Migran Care. Warga dusun Tenggong, Desa Tangkil, Kecamatan Wulingi itu mengadukan pemerasan yang dia alami. Korban sebelumnya pernah bekerja di Brunei pada 2019 sampai 2022 di sektor peternakan. Pada Februari 2023, Trio menanyakan lowongan kerja di Jepang kepada seorang temannya warga desa Bambang, Siraman yang bekerja di Jepang. Saat itu dijawab belum ada lowongan. Pada Maret 2023, temannya memberitahu ada lowongan tukang las, tapi harus bisa berbahasa Jepang. Terus, sang teman menyarankan Trio mengikuti pelatihan bahasa Jepang sekaligus keterampilan las di LPK milik kakaknya sendiri di Dusun Selopuro, RT 2 RW 4, Kecamatan Selopuro. Terus ini dia berkata ya, saya ikut pelatihan bahasa Jepang sejak Maret sampai Juni itu sudah bayar 2,4 juta. Kemudian ikut pelatihan las dan bayar biaya pemberangkatan ke Jepang itu 32 juta. Nah, jadi belum proses apa-apa sudah suruh bayar ya. Terus beberapa dokumen kemudian diminta LPK untuk mengurus kontrak kerja. Beberapa diantaranya dokumen menurut Trio sengaja dipalsukan agar memenuhi persyaratan yang dicantumkan untuk lolos seleksi berangkat ke Jepang. Salah satunya masa berlaku KTP yang semula sampai 2017 diubah menjadi seumur hidup tanpa laporan ke Dukcapil setempat. Kemudian Certificate of Employment palsu yang dituliskan bahwa korban bekerja di PT Sumber Aji Langgeng Santoso sejak 2016 Juni sampai Juni 2022. Padahal korban bekerja di Brunei. Jadi ini pemalsuan kayak apa ya? Pengalaman kerja seperti itu ya. Upaya Trio agar bisa berangkat ke Jepang tak berhenti di situ. Dia menambahkan pengetahuan tentang skema bekerja di Jepang melalui internet
dari beragam informasi yang didapat, ternyata bekerja di Jepang harus punya skill yang bagus. Kalau skill dinilai kurang, bekerja di Jepang berpotensi di PHK. Terus lanjut ya, nyali Trio mulai ciut apalagi dia tidak pernah menandatangani dokumen apapun setelah menyerahkan uang 34,4 juta kepada pengelola LPK. Hingga pada Agustus 2023, Trio memberitahu pihak LPK dia berniat membatalkan keberangkatan ke Jepang. Tapi sama LPK tidak ditanggapi. Malah katanya kontrak kerja saya sudah keluar. Kalau dibatalkan berangkat harus bayar denda 50 juta. Padahal kontrak kerja itu saya nggak pernah melihat apalagi tanda tangan. Saya keberatan dan merasa diperas kalau caranya seperti ini. Karena menemui jalan buntu, Trio menghubungi Migrancare dan dia didampingi mengadukan masalah ini ke Disnaker Pemkab Blitar. Koordinator Bantuan Hukum Migrancare Nur Harsono mengatakan ada indikasi pemerasan sekaligus penipuan yang dilakukan LPK yang diduga ilegal itu. Terus, saya sudah ngecek di Dinas Pendidikan yang mengeluarkan izin lembaga pendidikan, ternyata tidak ada nama lembaga itu. Kemudian di Disnaker nama lembaga itu juga tidak ada izinnya. Menurut Disnaker, jangankan memberangkatkan PMI, memberikan pelatihan atau pendidikan skill juga tidak boleh. Itu termasuk kategori penempatan PMI untuk proseduran. Nur menambahkan selain penempatan PMI legal yang melanggar UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang dilakukan LPK ilegal itu juga masuk pelanggaran pidana penipuan. Migrancare bersama Disnaker akan melakukan sidak dan mediasi korban agar haknya terlindungi. Tapi kalau upaya itu tidak bisa mengembalikan uang korban, ya kami akan menempuh jalur hukum karena ini sudah masuk pasal penipuan dan tidak menutup kemungkinan korbannya tidak hanya satu ini saja, tandasnya. Terus lanjut ya, upaya verifikasi telah dilakukan di Jatim dengan menghubungkan pengelola LPK Itachi, LPK ya. Tapi hingga berita ini diturunkan, pihak LPK sama sekali tidak merespon. Ngeri. Sementara Kadisnaker Pemkab Blitar Taufik Wiono mengaku masih bersama DPRD Pemkab Blitar. Dia mengaku belum menerima berkas aduan itu sehingga belum bisa memberikan tanggapan. Ini masih di Dewan, belum masuk laporan ke meja saya. Nanti saya tanyakan rekan-rekan dulu. Ya itu ya. Untuk perkembangan terbarunya itu ternyata masih belum diproses. Nah, jadi di artikel ini menjadi pembelajaran ya, menjadi contoh bahwa sangat penting bagi kita yang ingin berangkat ke Jepang untuk mengetahui alur proses dan terutama LPK yang kita ikuti itu sudah punya izin atau belum. Nah, dan ternyata tadi dicek belum mempunyai izin ya. Nah, jadi buat teman-teman sangat penting ya untuk mengetahui alur proses yang akan kita ikuti untuk berangkat ke Jepang. Nah, di video sebelumnya aku sudah bikin 3 uraian untuk kalian yang ingin berangkat ke Jepang harus mengetahui 3 poin pokoknya. Dan untuk penjelasannya sudah aku sampaikan di videoku sebelumnya. Jadi, bila teman-teman ingin menyaksikan videonya secara detail, silakan lihat videoku sebelumnya atau cek di deskripsi di bawah. Di situ aku taruh linknya. Nah, di video kali ini aku nggak akan ngebahas tentang hal pokok tersebut, tapi aku akan ngebahas tentang pentingnya untuk mengetahui alur proses dan tentang pengetahuan LPK. Jadi buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, ya kalau kalian ingin tidak ditipu seperti contoh kejadian tadi, kalian harus searching dan mengetahui alur prosesnya. Karena berangkat ke Jepang itu tidak cuma kita bisa berangkat, tapi kita harus mengikuti alur proses tes dan sebagainya. Dan untuk program bekerja di Jepang itu ada banyak sekali, seperti contoh magang, terus visa skill, SSW, ataupun visa engineering. Jadi kalian harus memilih salah satu tersebut dan sesuai spesifik kalian ikut alurnya. Jadi seperti itu ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi untuk penjelasanku tentang video kali ini. Jadi ini aja aku jadikan contoh buat teman-teman, baru aja kejadian kemarin, supaya ini menjadi pembelajaran buat kalian yang ingin bekerja ke Jepang supaya tidak kena tipu.
Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang bagaimana sih cara bekerja ke Jepang dan lain-lainnya, silakan simak channel YouTube Edipen ini. Cek aja di berandaku, ada berbagai macam playlist. Di situ ada sedikit banyaknya pengetahuan tentang alur proses untuk bekerja ke Jepang. Jadi silakan di subscribe dan like. Tentunya apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, untuk videonya aku akhiri. Thank you udah nonton sampai selesai. Mite korete arigatou gozaimashita. Jamatane, see you in the next video.